Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Ramadan Nura TV MWCNU Gapura. Kali ini merupakan podcast istimewa karena host dan tamunya sama-sama datang dari satu lembaga, Les Bumi. Kali ini kita akan berbincang satu tema yang cukup menarik. Temanya adalah membangun Sumeneb dengan sekolah literasi. Garis bawahnya ala Les Bumi. Siapa tamu kita pada podcast kali ini? Dia adalah teman sejawat saya ya. Bukan dari kecil, tapi dialah yang telah banyak memberikan inspirasi bagi saya untuk suka yang namanya literasi. Oke, kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini namanya adalah Ahmad Zainul Hasan, tapi saya sering memanggilnya Bray. Dan di podcast ini saya juga akan memanggilnya Bray, biar lebih akrab gitu ya. Oke, pertama sebelum kita masuk ke tema yang akan kita bincangkan di podcast ini, kita akan membidik lebih dalam dulu ya tentang sosok seorang Ahmad Zainul Hasan nih. Karena menarik, dia akan membincang tentang bagaimana membangun Sumeneb dengan sekolah literasi. Dia profesinya sebagai guru. Satu. Yang kedua, pengoleksi buku ya. Kalau dulu saya ingin baca buku itu, biasanya pilihan pertama ya cukup berkunjung bertamu kepada sosok yang satu ini. Karena di rumahnya penuh dengan buku. Ini pertanyaan pertama sebagai mungkin ya, sebagai inspirasi atau mungkin nanti bisa menjadi ya sebuah hal yang bisa dicontoh lah, karena temanya kan membangun literasi dengan sekolah literasi gitu ya. Kapan pertama kali suka membaca? Oke. Tapi sebelum saya jawab pertanyaan dari Bre saya yang sudah terlalu menggebu-gebu sepertinya ya. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya terlalu berlebihan juga apa yang disampaikan oleh Bre saya ini, karena sebenarnya saya melakoni apa yang saya cintai saat ini itu berhubungan dengan buku-buku dan lain semacamnya. Itu juga banyak hal, atau dalam artian memiliki banyak cerita perjalanan sehingga kemudian membentuk saya menjadi seperti saat ini. Terus juga kayaknya terlalu berlebihan, karena sebenarnya saya hadir di podcast ini itu juga karena berdasarkan ditunjuklah sama Ketua Les Bumi. Jadi ya sama wa ta'atan, meskipun sebenarnya masih banyak yang lain yang mungkin lebih baik daripada saya ketika bicara tentang masalah literasi, apalagi skopnya sampai kabupaten gitu loh. Jadi itu ya. Tapi tetap ya, sebagai tamu yang hadir di podcast ini memperbincangkan tentang membangun Sumeneb dengan sekolah literasi, sebagai sosok yang memiliki banyak buku di rumahnya, di kamarnya, ini kan tidak bisa diragukan lah bahwa ya sosok ini akan membincangkan sesuatu yang memang menjadi hobinya. Saya pikir nggak berlebihan. Kita kembali ke pertanyaan pertama. Sejak kapan suka membaca? Sejak kapan suka menulis? Dan why? Kenapa suka membaca dan kenapa suka menulis? Oke, jadi ada seseorang yang bagi saya itu ketika saya menulis tentang pengalaman saya secara pribadi bersinggungan dengan persoalan literasi,
itu ada satu sosok yang menginspirasi saya. Namanya adalah A. Faruqi Munif. Beliau itu adalah putra dari Kiai Munif, pengasuh ketiga Pondok Pesantren Nahdlatul Muta'alimin. Jadi dulu ceritanya ketika saya masih sekolah di Nahdlatul Muta'alimin itu saya memang sudah akrab dengan Ra Faruqi, ya. Jadi waktu kecil saya biasa main ke rumahnya dan lain semacamnya. Jadi beliau itu memang memiliki akses bacaan yang mungkin pada masa itu lebih banyak lah ketimbang saya. Karena pada waktu itu saya ingat saya di madrasah itu masih belum ada yang namanya perpustakaan. Ya, belum ada yang namanya perpustakaan. Jadi saya mengenal perpustakaan itu sekitar kelas 3 atau kelas 4 gitu loh. Tetapi sebelum itu saya biasanya itu juga banyak bermain ke dalam atau ke rumahnya Ra Faruqi. Nah, di rumahnya Ra Faruqi inilah kemudian saya menemukan beberapa bahan bacaan yang biasanya itu cukup menarik untuk anak-anak seusia saya pada waktu itu. Misalnya ada dongeng 30 Muslim sebelum tidur, terus kemudian ada dongeng anak-anak Nusantara gitu loh. Jadi ketika saya ketemu dengan buku itu, saya pinjam sama Ra Faruqi dan kemudian saya baca. Meskipun pada waktu itu tidak diperbolehkan untuk dibawa pulang. Oke, berarti ada sosok inspirator ya, betul. di balik sosok Ahmad Zainul Hasan yang kemudian suka membaca itu. Kira-kira itu umur berapa atau kelas berapa mungkin? Kalau tidak salah, saya itu memang satu kelas sama Ra Faruqi, satu angkatan itu sejak TK. Makanya mulai dari kecil itu memang udah dekat sekali sama Ra Faruqi, memang biasa main di sana. Nah, terus kemudian habis itu di madrasah itu kan jalin kerjasama ya, ada kerjasama antara Nahdlatul Muta'alimin dengan Pondok Pesantren An-Nuqoyah. Pada waktu itu An-Nuqoyah itu kerjasama dengan apa ya? Saya lupa, pokoknya ada pada waktu itu program di sekolah itu semacam kayak bantuan buku yang bukunya itu berupa semacam buku koleksi komik berseri, judulnya Gebora, Geng Bola Gembira. Nah, itu ya termasuk salah satunya pelopor membentuk teman-teman itu bikin komunitas baca di madrasah pada waktu itu, salah satunya adalah Ra Faruqi dengan pembentukan komunitas pencinta Gebora itu. Berarti dari awal memang suka baca, kemudian ada program kerjasama itu sehingga kemudian madrasah mendapatkan banyak ya donasi buku, utamanya tentang cerita-cerita menarik, komik dan semacamnya, sehingga semakin menggeloralah ya betul. kesukaan dalam hati untuk membaca gitu. Oke, menarik. Kita akan mulai ya membincang tentang bagaimana memajukan Sumeneb. Ini berlebihan nggak sih kita berbicara membincang memajukan Sumeneb dengan sekolah literasi. Tetapi yang jelas apapun yang kita perbincangkan di podcast ini semoga tetap bermanfaat ya. Ya betul. Jadi kayak seakan-akan kita itu sudah paling literat lah. Ya. Oke, sebelum masuk ke banyak hal mungkin yang akan kita perbincangkan tentang literasi, kita mulai dari definisi dulu. Karena Bray ini kan suka membaca gitu. Sejauh yang kita pahami tentang literasi itu membaca, menulis, kemudian menghasilkan karya. Itulah yang biasa kita paham dengan literasi. Ada pendapat atau statement, persepsi lain tidak? Apa sih sebenarnya literasi yang selama ini seringkali diedukasikan dalam sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah, bagaimana seorang siswa, seorang murid harus punya kecenderungan membaca, punya kecenderungan menulis, bahkan bisa kemudian menghasilkan sebuah karya. Oke, jadi bicara tentang persoalan masalah literasi gitu ya.
sejauh ini yang umum kita pahami literasi itu tentang membaca dan menulis kan? Membaca dan menulis. Membaca dan menulis. Padahal sebenarnya kalau dari perspektif yang saya tangkap tentang urusan masalah literasi, jadi sebenarnya membaca dan menulis itu adalah satu batu lompatan yang memang harus ada dalam bagaimana kita itu bisa memperoleh yang namanya ilmu pengetahuan. Betul ya, ilmu pengetahuan. Nah, bicara tentang masalah literasi, membaca dan menulis itu sesuatu yang harus sehingga kemudian kita memperoleh banyak wawasan. Tetapi yang mungkin perlu kita pahami dari literasi itu adalah sebenarnya kemampuan kita dalam mengolah informasi yang kita dapatkan, entah itu misalnya dari buku dan lain semacamnya, untuk kemudian kita jadikan sebagai pedoman atau misalnya sebagai pegangan dalam kita menjalani kehidupan. Ya. Oke, itu poin lagi ya. Berarti literasi itu bukan hanya membaca, menulis dan menghasilkan karya, tetapi sehingga bagaimana dari hasil bacaan kita, tahu justru dengan karya kita itu bisa kemudian lahir sebuah pengamalan, penerapan yang menjadi pola kita bertingkah dan semacamnya. Mungkin seperti itu kan ya. Nah, kalau misalnya cara pandangnya itu menjadi cara pandang yang seperti itu, sehingga kemudian literasi ini kan maknanya menjadi lebih luas. Lebih luas. Ya, Oke. daripada kemudian kita hanya menganggap bahwa literasi itu hanya persoalan membaca dan menulis. Membaca dan menulis. Karena bisa jadi membaca saja kalau kemudian tidak memahami apa yang dibaca, pada akhirnya kan hanya satu pekerjaan yang sia-sia. Setuju nggak? Ya, setuju. Oke, setuju. Oke, kita masuk lagi ya, lebih dalam lagi ya. Siap. Tentang membangun Sumeneb dengan sekolah literasi ini. Saya tahu Bra ini sudah jadi guru. Mungkin juga sudah banyak hal yang dilakukan di tempat di mana Bra mengabdi. Entah itu program, entah itu kemudian kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk bagaimana siswa itu kemudian berkembang dalam sisi literasi. Kalau tadi di awal kita bilang ala les bumi. Nah, pertanyaannya, sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan oleh les bumi untuk membangun kabupaten tercinta kita dengan sekolah literasi gitu? Iya. Les Bumi ini kan sebenarnya bagian dari wadah ya. Wadah, betul. Wadah kita. Karena sebenarnya di dalam Les Bumi itu ada banyak orang ya yang di dalamnya itu juga memiliki banyak pengetahuan sekaligus konsen di urusan masalah literasi. Betul. Ya, termasuk juga masalah seni ya. Masalah seni, karena kita tahunya Les Bumi itu kan lembaga seni muslimin, tetapi kemudian di dalamnya itu tidak hanya bicara tentang masalah seni yang kita pahami sebagai sebuah pertunjukan, misalnya musik dan lain, musik, film dan lain semacamnya, tetapi di dalamnya kita juga konsen di persoalan bidang literasi, terutama masalah kesusastraan. Itu ya. Tapi ini bukan narsis ya. Memang begitu kenyataannya ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian dari perkumpulan orang-orang yang ada di dalam Les Bumi inilah kemudian kita mencoba untuk melihat bagaimana sih keadaan potret literasi kita, terutama misalnya di daerah Gapura ya. Kita apa ya? Untuk sementara kita memang fokusnya di Gapura, tetapi sebenarnya Gapura ini juga ada kaitannya kalau misalnya mau ditarik lebih jauh dengan literasi di Sumeneb ya. Karena orang-orang yang ada di Les Bumi itu juga adalah orang-orang yang berkecimpung di di persoalan literasi baik di tingkat kabupaten bahkan tingkat nasional. Nah, cuma untuk saat ini Les Bumi itu kita fokusnya di daerah Gapura. Misalnya salah satu contoh untuk meningkatkan geliat literasi terhadap generasi muda ya, kita kemarin itu melaksanakan kegiatan residensi cerpen ya, residensi cerpen di mana kita buka semacam
audisi atau apa ya istilahnya, kalau di daerah di persoalan literasi itu ada istilahnya kuratorial. Kita milih beberapa karya yang masuk ke kita untuk kemudian kita seleksi, dan kemudian mereka yang lulus kita kasih pelatihan. Jadi bagaimana cara menulis, untuk kemudian bagaimana cara menumbuhkan minat kita itu terhadap kesusastraan. Nah, kalau yang kemarin itu kita fokusnya di residensi cerpen. Ya, di cerpen. Ada banyak penulis-penulis muda yang berkontribusi sekaligus juga ikut dalam menyukseskan kegiatan ini, meskipun yang terpilih itu hanya sekitar 15 orang. Ya, tetapi itu dari Bangkalan sampai Kabupaten Sumeneb itu semuanya sudah tercover di situ. Jadi, Semadura. Semadura, residensi ini Semadura. Dan insya Allah mungkin akan kita perluas lagi sampai Jawa Timur dan mungkin bisa nasional nanti. Mohon doanya saja. Keren. Berarti kemarin yang sempat dilakukan adalah mengadakan kegiatan residensi cerpen gitu ya. Oke. Sekarang kita mungkin akan kilas balik sejarah mungkin ya. Jadi satu pertanyaan dan kita bisa memperbandingkan kira-kira melihat geliat dari, kalau kita berbicara tentang anak muda, berarti kita berbicara tentang murid, siswa atau pelajar gitu kan. Seberapa besar minat mereka sekarang di sekolah-sekolah untuk literasi dibandingkan dengan masa kita dulu masih. Karena kita ingat betul dulu sekitaran tahun 2011 mungkin ya, 2012 gitu. Rela ngontel dari Gapura ke perpustakaan daerah Sumeneb demi hanya untuk baca buku gitu kan. Pinjam 3x, kemudian 1 minggu dikembalikan dan pinjam lagi, begitu sebaliknya. Lah, itu yang terjadi di era kita dulu sebagai bukan pegiat ya, kita hobi aja gitu, hobi baca gitu. Kira-kira kalau dibandingkan nih dengan anak muda sekarang, walaupun kita masih muda ya, ya dengan junior kita lah gitu ya. Karena kita lahir lebih tua dari mereka. Kamu aja udah jenggotan. Iya, udah jenggotan gini ya. Oke, gimana nih? Kira-kira. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau melihat perbandingan antara sekarang dengan dulu, kalau misalnya dari segi akses fasilitas dulu ya, saat ini mungkin anak-anak muda sekarang itu fasilitasnya lebih gampang. Betul. Ya, karena akses media sekarang itu lebih luas ketimbang dulu. Karena dulu bayangkan kita itu ya sekali lagi misalnya kayak gitu, untuk memperoleh bahan bacaan saja kita harus sejauh itu ngontel ke perpustakaan daerah di Sumeneb dan lain semacamnya. Pada waktu itu juga masih belum ada platform yang bisa mempermudah kita untuk membeli buku misalnya, karena di Sumeneb itu memang tidak ada toko buku kan, nggak ada. Jadi eranya berbeda ya, padahal tadi saya mau menyombongkan diri loh karena sudah rela ngontel gitu kan, tidak ya, kita ada era yang berbeda yang mungkin bagaimana menyalurkan hobi itu berbeda caranya, apalagi bisa ditopang dengan kemudahan akses itu ya. Kalau sekarang itu kan lebih gampang, misalnya kita mau beli apa saja itu tinggal klik misalnya, apalagi buku. Betul. Mau beli buku apa saja dari daerah mana saja misalnya, semuanya itu bisa kita dapatkan. Terus misalnya salah satunya juga akses kita untuk mengetahui macam-macam buku, misalnya judul buku ini itu dan semacam dari penulis ini dan lain semacamnya gitu. Itu lebih gampang sekarang kan. Betul. Karena dulu ya sekali lagi aksesnya susah. Kita itu juga dulu pernah main internet juga, tapi pada waktu itu kan internet itu juga terbatas. Kita harus ke warnet, ke warung internet, kita bayar dan semacamnya. Itu juga
harus sesuai dengan kebutuhan, dikebut dengan waktu dan lain semacamnya. Makanya kemudian sebenarnya peluang untuk anak-anak muda saat ini itu lebih luas ketimbang kita dulu. Hanya saja mungkin perbedaan semangat. Nah, bicara tentang masalah semangat inilah yang saya itu juga agak masih mencari lah ya, masih mencari. Kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak sekarang itu tidak semangat, gitu loh. Oh, berarti kalau berbicara perbandingan justru lebih semangat pada era-era kita ya daripada sekarang. Padahal aksesnya sudah lebih mudah sekarang. Lebih mudah sekarang. Nah, sekarang yang ya seperti yang kita ketahui, dengan kemudahan akses itu justru malah kita lebih terlena gitu loh ya, istilahnya lebih terlena. Kalau dulu itu kan rasa penasaran yang tinggi itulah yang akhirnya kemudian mendorong kita kemanapun, yang penting kita bisa baca buku, itu akan tetap kita lakukan, misalnya kayak betul, gitu. Betul. Itu berarti sangat menjadi PR, anggaplah begitu ya, sebagai satu lembaga yang punya visi dan misi perjuangan, untuk kemudian bagaimana membangun Sumeneb ini dengan literasi dan semacamnya. Kira-kira menurut Bray ini nih, melihat situasinya sudah seperti itu, kesemangatan yang semakin mengurang, padahal akses juga sudah semakin mudah, semakin banyak dan semacamnya. Kira-kira apa yang bisa kita perbuat untuk kembali menggelitik ya, dalam tanda kutip begitu mungkin ya, menggelitik anak-anak muda, para pelajar, ya agar mereka suka atau hobi dengan membaca, menulis, dan kemudian menghasilkan karya yang tadi ditambah lagi sampai kemudian semua itu bisa menjadi wawasan, pengaplikasian, pengamalan, dan semacamnya ini. Nah, kalau misalnya lihat persoalan kesemangatan anak-anak muda sekarang yang kayaknya loyo misalnya ya, loyo. Nah, yang mungkin perlu kita bangun itu adalah nalar kritis atau cara berpikir. Jadi bagaimana kita itu sekarang bisa masuk dalam kehidupan anak-anak muda, tetapi kemudian kita juga menyusupi bagaimana membelokkan cara pandang mereka dalam melihat atau menjalani kehidupan, gitu loh. Karena fungsi literasi kan seperti itu. Betul. Jadi bagaimana kemudian pengetahuan dan informasi yang diperoleh itu bisa dikelola sehingga kemudian bisa menjadi semacam pedoman bagi kehidupan mereka. Nah, kalau yang saat ini kan kita terlalu terlena dengan media sosial sehingga kemudian ada banyak informasi yang masuk dan lain semacamnya dengan begitu cepatnya gitu loh, sehingga kemudian bahkan kadang hal itu terasa hambar. Ya, terasa hambar. Kita setiap hari mengakses informasi dan lain semacamnya, tetapi kita tidak tahu apa tujuan dari informasi itu, apa yang sudah kita peroleh dari informasi itu. Ya, betul. Sehingga kemudian makanya perlu kita ada semacam gerakan penyadaran, ya, termasuk salah satunya yaitu dengan cara mengajak mereka itu untuk kembali ke buku. Ya. Ada istilah ketika saat ini dengan kondisi saat ini kita main media sosial setiap hari, kita itu sebenarnya mempercepat waktu gitu loh. Makanya kemudian dengan membaca buku itu kita melambat. Nah, dengan membaca itu, membaca buku kita itu melambat, sehingga kemudian kita itu bisa mencerna sebuah pengetahuan secara perlahan, sehingga kemudian nanti dari pengetahuan itu memunculkan cara pandang atau cara pikir kita untuk kemudian melihat seperti apa sih dunia yang saat ini kita hadapi, gitu loh. Oke, yang sejauh ini belum mereka pahami tentang hal itu ya. Berarti bisa dibilang langkah yang mungkin bisa dilakukan ya, karena tadi berkaitan dengan sekolah literasi adalah menggerakkan edukasi di sekolah-sekolah, bagaimana siswa itu menggalakkan edukasi ke sekolah-sekolah. Les Bumi itu juga kemarin kita sudah jalin kerjasama, karena gini lah ya, kita itu harus memulainya dari yang dasar ya, dari yang dasar. Pengalaman saya sebagai seorang
guru, kayaknya terlalu lebay ya bilang guru. Karena mungkin masih belum pantas jadi guru lah, gitu lah. Anggap jadi teman-teman siswa itu, teman belajar ya, teman belajar di sekolah gitu loh. Untuk setingkat SMA misalnya atau madrasah aliyah saat ini itu memang sudah pemahaman atau pengetahuan tentang literasi itu sangat minim sekali, ya, sangat minim sekali. Bahkan di beberapa konten-konten juga saya lihat untuk persoalan-persoalan pengetahuan umum saja mereka itu sekarang sudah kelabakan, ya. Misalnya ditanya ibu kota negara, terus kemudian ibu kota provinsi, gitu loh. Itu banyak yang tidak tahu, bahkan ya sudah tidak tahu mereka itu juga masih tidak merasa loh kalau mereka itu tidak tahu, gitu loh. Dan itu penyebabnya karena mereka tidak literasi. Makanya kemudian dari mana ini perlu dibenahi. Nah, kalau sudah setingkat SMA itu kan agak susah ya, sudah agak sulit. Makanya harus diturunkan ke bawah karena semuanya itu tergantung dari dasarnya dulu. Makanya kemudian kita yang di Les Bumi itu yang kita sasar itu adalah sekolah dasar. Oke, SD berarti ya. SD Jadi gitu. menumbuhkan minat literasi siswa itu dari sekolah dasar. Bagaimana anak-anak di sekolah dasar itu sudah mencintai buku sejak dini. Sehingga kemudian itu bisa menjadi sebuah karakter bagi mereka, menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka yang nantinya akan bisa tetap mencintai buku, mencintai ilmu pengetahuan sampai mereka dewasa. Apa yang dilakukan Les Bumi untuk hal itu? Nah, kalau membangun kecintaan pada buku, pada nulis dan semacamnya dari usia dini. Kalau kemarin itu kita kan sudah jalin kerjasama lah ya, jalin kerjasama dengan SDN Gapura. SDN Gapura. SDN 1 Gapura. Kita datang ke madrasah melakukan sosialisasi, terus kemudian kita juga beri bimbingan tentang bagaimana menulis, bagaimana suka membaca, terus kemudian kaitan membaca atau akses untuk memperoleh pengetahuan itu terhadap bagaimana kita nanti menjalani kehidupan, gitu loh. Oke, menarik sekali. Ini baru SDN Gapura ya. Insya Allah nanti mungkin ke depan Insya Allah akan kita lanjut ke sekolah-sekolah yang lain sebagai bentuk bagian dari semacam hikmah ya, hikmah Les Bumi untuk kemudian bagaimana membangun literasi khususnya di daerah Gapura ya, daerah Gapura. Kalau dibilang ini baru, berarti bisa jadi nanti seluruh sekolah dasar di Kecamatan Gapura ya kita sosor, kemudian berikan edukasi tentang pentingnya literasi gitu ya. Nah, sebelum itu kita tadi kan juga saya sudah sampaikan bahwa kita melihatnya di Gapura, tetapi kemudian kalau misalnya mau ditarik ke daerah Sumeneb maksudnya daerah lebih luas lagi. Kita itu dulu pernah punya banyak komunitas. Rata-rata kalau daerah Gapura itu sekolah-sekolah terutama madrasah ya, madrasah dan pondok pesantren itu memiliki komunitas. Ya, misalnya di Nasyaatul Muta'allimin di Gapura Timur itu ada komunitas relaksa, terus kemudian ada komunitas kencana. Di Gapura Timur itu ada komunitasnya kamu kan, komunitas Popung, terus kemudian Mambolu Ulum itu ada Baton, Ali6 itu ada Tonglet, terus kemudian Al-Huda ada Tujuh Gejora, Al-Karimiyah itu juga ada kemarin apa ya? Al-Karimiyah lupa saya. Pokoknya ada. Nah, kantong-kantong komunitas inilah yang kemudian mempertemukan kita. Karena kita itu di komunitas tidak hanya hidup di komunitas kita sendiri, dalam artian misalnya relaksa cuma hidup di relaksa sendiri, enggak, tetapi semuanya berjejaring. Relaksa, terus kemudian Baton, Conglet, Tujuh Gejora, Kopung dan lain semacamnya. Dan itu juga aksesnya keluar gitu loh. Di luar di Sumeneb itu juga banyak komunitas-komunitas
literasi yang pada masa kita itu masih hidup gitu loh. Terutama misalnya daerah-daerah di Anukoya, terus kemudian Al-Amin itu juga, dan sekolah-sekolah kecil yang juga punya komunitas kayak Al-Hikmah kemarin dan semacamnya. Dan ada yang mempersatukan. Nah, yang mempersatukan itu adalah salah satu kegiatan yang dirancang juga oleh Les Bumi PC dulu itu ada namanya Masyarakat Seni Pesisiran. Oh, MSP. Masyarakat Seni Pesantren awalnya. MSP. Yang pada akhirnya menjadi Masyarakat Seni Pesisiran. Biar skopnya lebih luas lagi karena ada beberapa sekolah yang komunitasnya itu tidak berada di bawah naungan pesantren. Betul. Ini menarik, rame ya. Betul rame gitu loh. Sebagai closing atau kesimpulan ya dari apa yang kita bincangkan di podcast ini, dulu kenapa kemudian literasi itu tampaknya betul-betul hidup ya, karena setiap madrasah, setiap lembaga punya kelompok, punya komunitas, punya sanggar seni yang mereka memang digodok untuk suka pada literasi. Yang pada akhirnya kesimpulannya adalah kalau kita kemudian tarik di awal cerita kita tadi, inspirator dari sosok Bray ini kan lingkungan gitu kan. Jadi ada sosok kiai muda yang sering kemudian bertamu dan semacamnya, sehingga kultur itulah kemudian yang membentuk orang bisa suka membaca, suka menulis, bahkan melahirkan karya. Ini juga berlaku dalam kelompok-kelompok itu. Jadi kalau sudah ada kelompok yang didukung dengan kultur-kultur, mereka tidak punya pilihan sepertinya selain kemudian mengikuti kelompok tersebut, mengikuti kultur tersebut untuk ya suka baca dan semacamnya. Maka berarti PR ke depan bagaimana literasi itu bisa terbangun sampai kemudian bisa memberikan sumbangsih dalam tanda kutip untuk kemajuan Sumeneb ini, ya berarti kita harus menciptakan kultur-kultur itu lagi kan. Ya, kita bisa menciptakan kelompok-kelompok itu lagi sehingga kemudian kita bisa bersatu menghidupkan kembali. Karena yang kita butuhkan itu sebenarnya adalah gesekan. Betul, ya, gesekan. Betul. Jadi ibaratnya kayak beras itu putih karena bersama kan, bergesek bersama sehingga kemudian beras itu kelihatannya jadi putih. Nah, makanya kemudian bagaimana upaya kita ke depan itu, terutama dari Les Bumi ini, ya termasuk salah satunya adalah menghidupkan kantong-kantong literasi itu. Ya. Ada beberapa mungkinlah ke depan program-program dari Les Bumi ini ya berkunjung ke madrasah-madrasah, ke sekolah-sekolah yang dulu komunitasnya di situ ada untuk kemudian kita hidupkan kembali. Terus kemudian kalau misalnya ada sekolah atau pondok pesantren yang tidak memiliki komunitas, ini kemudian kita bentuk di situ, kita wadahi agar kemudian terjadi yang namanya gesekan. Keren nih. Ya, jadi bagi sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah yang sejauh ini belum punya komunitas, belum punya sanggar, tunggu kedatangan Les Bumi di sekolah Anda. Semoga jadi etikat maksudnya, jadi etikat pengabdian lah di NU ya. Semoga kembali kita bisa membuat gesekan-gesekan itu. Oke, mungkin itu aja dulu ya. Baik, kita sudahi percakapan ngalar ngidul kita. Tapi semoga manfaat ya. Oke, terakhir closing statement mungkin ya. Oke, silakan. Nah, makanya kemudian sebenarnya yang ingin saya sampaikan kepada generasi muda saat ini ya, kita itu tidak bisa hidup sendiri dengan medsos yang kita miliki. Ya, medsos itu sekali lagi yang sudah saya sampaikan tadi itu hanya mempercepat waktu. Makanya kemudian bagaimana cara kita melambat dengan membaca buku. Nah, dengan membaca buku itulah kemudian kita akan memperoleh yang namanya pengetahuan. Ya, memperoleh pengetahuan sehingga kemudian dari pengetahuan itu muncul yang namanya nalar kritis. Gitu. Nalar kritis cara berpikir untuk kemudian bagaimana melihat kehidupan saat ini. Ya, jadi membaca itu atau kita suka dengan buku itu bukan hanya persoalan kita
suka saja, atau misalnya hanya sekedar hiburan kayak baca novel, cerpen dan lain semacamnya. Tetapi itu juga membantu bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana kemudian kita membentuk karakter pada diri kita sendiri gitu loh. Makanya penting untuk kita bangkitkan kembali komunitas-komunitas di madrasah itu, kemudian kita bersama-sama ya. Mari kita bertumbuh bersama, tentunya Les Bumi gitu ya, Les Bumi Gabungan. Oke. Closing statementnya dengan satu quotes ya barusan ya kayaknya ya. Maksudnya quotesnya begini. Media sosial itu mempercepat waktu gitu. Maka perlambatlah dengan membaca buku. Agar itu jadi PR di benak kita masing-masing ya. Oke, terima kasih ya. Sudah ya bincang-bincang, memberikan banyak wawasan. Jangan bilang ini berlebihan lagi. Terima kasih telah menemani bincang-bincang di podcast Ramadan ini ya, Nura TV. Mohon maaf apabila dari tutur kata kita ya dari awal sampai akhir di penutupan podcast ini banyak salah ya. Nanti untuk kalau semisal ada salah lagi, kita ketemu di Lebaran untuk maaf-maafan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bray. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.